Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bauni Rizky. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi tentang buku kebijakan publik. Langsung saja mungkin di sini kebijakan publik adalah studi kebijakan publik merupakan tahapan yang rasional dan objektif dalam proses kebijakan publik. Tentunya mengalami sumber daya yang berperan untuk merancang proses panjang lahirnya kebijakan publik. Untuk melihat proses tersebut, perlu adanya studi kebijakan untuk memastikan sumber daya yang tersedia seharusnya berkompeten dan berkualitas. Peran akademisi, yaitu dosen, sangat penting untuk menilai dan menganalisis proses panjang kebijaksanaan kebijakan publik, mulai dari tahapan, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan publik yang ideal adalah kebijakan yang mengelaborasikan aspek teoritis dan empiris, serta keterlibatan semua unsur penting dalam proses tersebut agar kebutuhan semua unsur dapat terpenuhi. Ada 3 nih manfaat penting dalam studi kebijakan publik. Yang pertama adalah studi tentang karakteristik pejabat, politik, dan birokrasi. Lalu ada yang kedua, proses kebijakan publik dengan melibatkan kelompok kepentingan. Lalu yang terakhir, proses pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan tentang keprihatinan bersama. Dan masalah pertama yang merupakan tugas dari akhir politik. Lalu ada studi kebijakan publik dan pengelolaannya dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan yang ikut bersama-sama dalam proses perumusan kebijakan seperti individu-individu kelompok, masyarakat seperti lembaga sosial masyarakat, lembaga mahasiswa, serta partai politik yang merupakan pilar dari demokrasi. Lalu ada studi kebijakan publik yang merupakan proses yang dilakukan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara jelas proses kebijakan implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan publik dan menilai keberhasilan dan unggul dari sebuah kebijakan untuk direkomendasi pada proses kebijakan yang akan datang. Oke, tadi itu tentang bab 1 ya, tentang buku ini, kebijakan publik. Lalu ada pembahasan tentang bab 2, konsep kebijakan publik dengan berbagai ahli seperti R.D. Stone dan Frederick membahas kebijakan publik berdasarkan perspektif masing-masing dan memiliki pandangan yang berbeda. Dari pandangan beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjawab persoalan dengan berdasarkan atas kebutuhan masyarakat secara umum. Lalu kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Proses kebijakan publik dengan berbagai tahapan yang dilakukan, yaitu tahapan kebijakan proses publikasi dengan berbagai tahapan yang dilakukan, yaitu tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Tahapan tersebut perlu dilakukan untuk mengonfirmasi apa yang terjadi rancangan pemerintah melalui kebijakan dapat tersalur dan dinikmati oleh masyarakat. Kebijakan publik di Indonesia memiliki tingkatan berdasarkan ruang lingkup. Menurut Lembaga Administrasi Negara yang disingkat dengan LAN, dikutip oleh Sutaman tahun 2012, menjabarkan kebijakan publik di Indonesia dengan tingkatan nasional, wilayah, dan pelaksanaan, dengan mempunyai mekanisme berdasarkan lahirnya
kebijakan dan sasaran dan tujuan serta ruang lingkup kebijakan diimplementasi. Persoalan publik adalah persoalan negara. Oleh karena itu, masalah publik mencerminkan persoalan yang terjadi pada negara secara komunal. Lahirnya kebijakan publik dari kebutuhan publik yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan, yaitu masyarakat. Dalam konteks negara demokrasi saat ini, kedaulatan rakyat merupakan administrasi dari kebutuhan negara. Lalu ada bab 3, yaitu membahas tentang sebagai warga negara memiliki peran dan fungsi dalam membicarakan agenda yang dirumuskan oleh pemerintah. Dari aspek politik, semua warga negara memiliki kewenangan yang sama untuk ikut serta dalam menentukan nasib negara ke depan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan wujud dari sikap politik yang dimiliki oleh setiap warga negara. Demokrasi merupakan suatu implikasi dari partisipasi di mana dalam perencanaan program kebijakan masyarakat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pembangunan dan semua unsur masyarakat ikut ambil bagian dalam proses tersebut agar terciptanya iklim demokrasi yang baik dan dengan wujudnya partisipasi masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan perumusan kebijakan publik memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan kontroversi pada masyarakat. Karena semangat reformasi memberikan jaminan bahwa kedaulatan harus berada di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan arah kebijakan negara yang diwakilkan oleh wakil rakyat, yaitu DPR. Oke, next ada formulasi kebijakan. Ada di bab 4. Formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial karena implementasi dan evaluasi dilakukan apabila tahapan reformasi kebijakan telah selesai. Masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat akan dirumuskan dengan berbagai alternatif kebijakan dengan melihat kepada asas kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan dengan tahapan yang matang dan melibatkan kelompok kepentingan lainnya untuk menetapkan masalah tersebut. Pengertian formulasi menurut Winarno tahun 2002 menyatakan bahwa tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah untuk melihat alternatif kebijakan bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang nantinya akan dipergunakan sebagai kebijakan publik yang memiliki nilai yang dapat menjawab atau menyelesaikan persoalan masyarakat. Lalu ada Islami, pandangan dari Islami dikutip pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa policy formulation merupakan pembuatan keputusan dengan menetapkan alternatif-alternatif dengan cara yang sama dengan pembentukan kebijakannya. Secara konseptual, aktor-aktor yang terlibat adalah pemerintah, dalam hal ini adalah negara, sektor swasta, dan kelompok kepentingan lainnya. Lalu untuk bab 5, konsep implementasi kebijakan menurut Grendel tahun 1980 dalam Akib tahun 2010 menjelaskan implementasi merupakan tindakan administrasi dengan melakukan proses umum. Tujuannya penerapan yang diteliti program penerapan tertentu. Sebelum proses implementasi kebijakan publik sebelumnya, tujuan dan sasaran harus ditetapkan sebelumnya agar pelaksanaan kebijakan dapat terstruktur. Pada saat tujuan dan sasaran agar sudah jelas, maka program dan dana telah siap disalurkan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik di Indonesia mengalami berbagai macam kendala seperti faktor sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Kalau dilihat 3 hal tersebut dapat diamati berdasarkan realita sosial masyarakat, ada banyak terjadi faktor lingkungan wilayah di Indonesia.
dengan setiap daerah yang memiliki masalah daerah masing-masing dalam tingkatan kompleksitas masalah yang dialami masyarakat. Untuk melakukan implementasi kebijakan publik di Indonesia harus melihat kepada kondisi publik, budaya masyarakat, geografis daerah. Masalah-masalah tersebut merupakan hambatan dalam proses implementasi kebijakan publik di Indonesia. Oke, next. Konsep dan evaluasi kebijakan merupakan sebuah penilaian program sudah dilaksanakan. Pada pelaksanaan, evaluasi merupakan tahapan akhir dari sebuah kebijakan publik. Tahapan evaluasi perlu dilakukan agar mengetahui sejauh mana keberhasilan dari kebijakan tersebut dihasilkan serta dampak dari kebijakan tersebut. Tujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui secara jelas sisi kelemahan dan kelebihan dari kebijakan tersebut. Tahapan evaluasi dilakukan dengan bertujuan melahirkan sebuah rekomendasi bagi pelaksanaan kebijakan yang akan datang. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui hasil dari kebijakan tersebut. Dari evaluasi perlu disampaikan kepada lingkungan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan agar ada keterbukaan terkait efektivitas kebijakan tersebut. Dalam mengevaluasikan kebijakan perlu adanya indikator agar dapat mengetahui efektivitas dari program evaluasi tersebut, agar dapat mengontrol jalannya evaluasi dan tetap berfokus pada konsep utama dalam proses evaluasi. Mungkin segitu aja rangkuman dari buku kebijakan publik. Bye bye.